Pernahkah Anda melihat furnitur kayu lapis, maksud saya plywood, yang ada di rumah Anda dan benar-benar memikirkan tentang lem yang merekatkannya? Jarang sekali ya. Kebanyakan orang cuma melihat hasil akhirnya. Betul. Maksud saya, kita seringkali mengagumi serat kayunya, atau mungkin desain rak buku yang minimalis, tapi kita hampir tidak pernah memikirkan perekat yang menahan semua lapisan tipis kayu itu agar tidak hancur berantakan. Padahal tanpa lem itu furniturnya tidak akan ada. Iya kan? Dan sebagian besar adik kita mungkin samar-samar tahu bahwa lem kayu komersial itu seringkali berbau sangat tajam saat baru dibeli. Tapi, bagaimana jika limbah lengket berwarna gelap dari industri pembuatan kertas bisa menjadi kunci untuk menggantikan bahan kimia beracun dalam lem furnitur Anda? Itu adalah sebuah pergeseran cara pandang yang sangat masif, mengambil sesuatu yang selama ini cuma jadi beban industri, terus mengubahnya menjadi material bernilai tinggi untuk barang sehari-hari Anda. Dan itulah misi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah penelitian dari Hanna Paananen dan Tuula T. Pakkanen dari University of Eastern Finland. Riset yang sangat menarik. Judul riset mereka adalah Kraft Lignin Reaction with Paraformaldehyde. Tujuan kita mengeksplorasi dokumen ini adalah untuk benar-benar memahami bagaimana lignin, yaitu limbah dari pabrik kertas tadi, bisa dievaluasi potensinya sebagai lem ramah lingkungan. Termasuk hambatan kimiawinya juga kan? Tepat. Kita akan membongkar hambatan kimiawi yang membuatnya begitu rumit, dan mengapa mengubah wujud formaldehida dari cairan menjadi serbuk padat ternyata menjadi pahlawan tak terduga dalam cerita ini. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari awal. Ya, mari kita mulai dengan karakter utama kita yaitu lignin. Untuk Anda yang mungkin belum familiar, apa sebenarnya lignin ini di alam liar? Sederhananya gini, bayangkan lignin ini sebagai biopolimer paling melimpah kedua di bumi, setelah selulosa. Di dalam sebuah pohon, lignin ini berfungsi sebagai lem alami. Lem alami penyokong pohon. Betul. Ia adalah struktur yang mengikat serat-serat selulosa, bikin batang pohon bisa berdiri tegak, kaku, dan kuat menahan angin kencang atau cuaca buruk. Tanpa lignin, pohon itu hanya akan menjadi tumpukan serat yang lembek. Tapi masalahnya muncul ketika pohon itu ditebang dan dibawa ke pabrik kertas, kan? Karena pabrik kertas sama sekali tidak peduli dengan struktur penyokong ini. Tidak peduli sama sekali. Saat pabrik membuat bubur kertas atau pulp, target utama mereka hanyalah selulosanya untuk dijadikan kertas. Jadi si lem alami ini harus dihancurkan. Ya, harus dihancurkan dan dipisahkan. Proses pemisahan ini, yang sering disebut proses Kraft, menghasilkan lignin dalam bentuk produk sampingan cair berwarna gelap yang jumlahnya luar biasa masif. Seberapa masif? Jutaan ton per tahun di seluruh dunia. Dan sebagian besar dari limbah ini saat ini hanya dibakar oleh pabrik untuk menghasilkan energi kelas rendah yang menggerakkan operasional mereka sendiri. Kedengarannya sangat boros ya. Membakar material kompleks yang sebenarnya punya fungsi alami sebagai perekat. Sangat boros. Dan jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini menjadi lebih ironis ketika kita melihat industri pembuatan lem kayu atau furniture. Bagaimana ironisnya? Sebagian besar perekat kayu di rumah Anda sangat bergantung pada resin sintetis yang disebut fenol formaldehyde. Nah, fenol yang merupakan tulang punggung lem ini diekstraksi langsung dari minyak bumi. Prosesnya menghasilkan jejak karbon yang sangat besar. Padahal, jika kita melihat struktur kimia molekul lignin dari limbah kertas tadi, strukturnya itu sangat aromatik dan kaya akan unit fenolik. Tunggu, berarti secara molekuler, lignin ini sangat mirip dengan fenol dari minyak bumi. Sangat mirip. Wah, berarti dampaknya bisa luar biasa kalau kita bisa menukar keduanya. Kita punya gunung limbah di satu sisi dan ketergantungan pada minyak bumi di sisi lain. Sepertinya tinggal mencampur limbah ini ke dalam tangki pembuat lem dan masalah dunia selesai. Sayangnya, realitas di laboratorium kimia tidak pernah semudah itu. Pasti ada tapinya. Lalu, lignin yang keluar dari pipa pembuangan pabrik kertas yang secara teknis disebut Kraft lignin itu tidak bisa langsung menempel pada apapun. Proses pabrik yang menggunakan bahan kimia keras dan suhu tinggi telah mengubah struktur asli lignin tersebut. Jadi dia sudah rusak. Reaktivitasnya menjadi berantakan dan sangat kompleks. Ia tidak bisa langsung bereaksi begitu saja dengan komponen lem lainnya. Jadi sebelum kita bisa bermimpi bikin lem dari limbah ini, kita harus tahu dulu seberapa besar kemauan si lignin ini untuk bereaksi, begitu ya? Tepat. Tantangan terbesar bagi peneliti material adalah bagaimana kita bisa secara akurat mengukur tingkat reaktivitas dari sampel lignin yang berbeda-beda ini. Karena tiap pabrik pasti beda kualitasnya.
Betul, jika sebuah pabrik kertas memberikan 1 tong sampel lignin, ilmuwan harus punya cara yang presisi untuk mengevaluasi apakah lignin ini cukup responsif untuk diubah menjadi resin pengikat. Dan untuk menguji reaktivitas itu, peneliti harus mereaksikannya dengan pasangan kimiawinya, yaitu formaldehida, yang mana membawa kita ke dilema cairan kimia. Berdasarkan catatan penelitian ini, industri biasanya menggunakan larutan formaldehida cair dengan konsentrasi 37%. Iya, itu standar industrinya, Tapi cairan ini ternyata sangat merepotkan kan? sangat merepotkan. Larutan formaldehida 37% itu punya kecenderungan alami untuk menggumpal atau berpolimerisasi sendiri saat disimpan di gudang. Bikin repot logistik. Sangat. Agar cairan ini tetap stabil dan bisa digunakan berbulan-bulan, industri bahan kimia harus menambahkan metanol ke dalamnya sebagai penstabil. Jadi metanol ini kayak pengawet agar cairannya tidak rusak. Bisa dibilang begitu. Tapi masalahnya saat para peneliti kita ingin mereaksikan formaldehida ini dengan lignin, metanol si penstabil ini justru bertindak seperti rem tangan yang ditarik kuat-kuat. Ia secara aktif menghambat dan memperlambat proses reaksi pengikatan yang sedang dicoba diukur oleh peneliti. Itu adalah sebuah kontradiksi yang bikin frustrasi. Anda butuh formaldehida untuk bereaksi dengan cepat dan bersih terhadap lignin, tetapi Anda terpaksa menggunakan cairan yang didesain agar tidak mudah bereaksi. Ironis sekali. Karena alasan inilah Pak Nenen dan Pak Kanen memutuskan untuk membuang cairan standar industri itu dari meja laboratorium mereka. Sebagai gantinya, mereka menggunakan paraformaldehida atau PFA. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Jadi mereka membuang cairan 37% itu dan beralih ke PFA. Dari yang saya baca, PFA ini bentuknya padat seperti serbuk putih. Betul, bentuknya bubuk. Tapi, tunggu. Bagaimana cara merekatkan sesuatu pakai bubuk? Bukankah lem itu pada dasarnya harus cair agar molekulnya bisa bergerak dan meresap ke dalam serat kayu? Logika Anda sangat tepat, Anda tidak bisa menyatukan reaksi ini dalam bentuk bubuk kering. PFA ini sebenarnya adalah wujud polimer padat dari formaldehida. Polimer padat. Bayangkan puluhan hingga 100 molekul formaldehida yang saling berpegangan tangan membentuk rantai panjang yang padat. Keuntungannya adalah, karena ia padat, Anda bisa menyimpannya di toples di rak tanpa perlu menambahkan metanol setetes pun. Sangat stabil. Oh, saya paham. Jadi karena bentuknya padat, dia tidak butuh pengawet metanol. Tepat. Namun sebelum direaksikan dengan lignin, rantai padat ini harus dicairkan kembali. Proses ini disebut depolimerisasi. Membongkar kembali rantai tersebut. Bagaimana mereka mencairkan serbuk ini tanpa menambahkan metanol lagi? Prosesnya sangat elegan dan mengejutkan sederhana. Bayangkan Anda sedang menyeduh teh yang agak presisi. Mereka mengambil serbuk PFA padat ini, memasukkannya ke dalam air hangat bersuhu sekitar 60 derajat Celcius, lalu menambahkan sedikit sekali basa. Basanya pakai apa? Dalam hal ini natrium hidroksida atau NaOH hingga larutan mencapai pH 10. Hanya dalam waktu sekitar 15 menit dipanaskan perlahan, cairan yang tadinya berisi bubuk keruh itu terurai dan berubah menjadi sangat bening. Rantai panjang tadi terputus-putus kembali. Ya, dan hasil dari seduhan kimia ini adalah larutan formaldehida cair, tapi versi yang jauh lebih superior. Superior karena ia luar biasa bersih? Sangat bersih. Cairan bening yang dihasilkan itu komponen utamanya hanyalah metilen glikol dan bentuk dimernya. Dan yang paling krusial bagi para peneliti, ia sama sekali bebas metanol. Tidak ada rem tangan kimia di dalam larutan itu? Sama sekali tidak ada. Saya paham maksud Anda sekarang. Karena larutan ini sangat murni, tidak ada intervensi metanol yang menahan laju reaksi, peneliti bisa melihat seberapa cepat dan kuat lignin asli bereaksi. Bukan hanya itu. Larutan PFA murni ini sebenarnya sudah lama menjadi primadona di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Misalnya di dunia biologi atau kedokteran, peneliti menggunakan larutan PFA tanpa metanol ini untuk mengawetkan sampel jaringan sel. Kenapa tidak pakai yang biasa? Jika mereka menggunakan formaldehida komersial, metanol di dalamnya sering merusak struktur sel yang halus. Masuk akal. Dalam penelitian perekat lignin kita, kemurnian ini memberikan keuntungan ganda. Reaksinya berjalan jauh lebih optimal, dan di akhir eksperimen nanti, sangat mudah bagi alat analitik untuk membaca struktur molekul yang terbentuk tanpa terhalang sampah sisa kimia dari cairan pelarut. Ibarat mengamati taburan bintang di langit pedesaan yang gelap gulita, tanpa terganggu polusi cahaya lampu kota dari metanol. Analogi yang indah.
Oke, jadi sekarang kita punya lignin dari limbah kertas dan kita punya cairan PFA panas yang super bersih. Saatnya mempertemukan mereka. Di catatan ini disebutkan ada alat bernama DSC. Apakah ini semacam oven khusus yang memberi dorongan agar mereka menyatu? Bukan, DSC atau Differential Scanning Calorimetry itu sebetulnya murni alat ukur. Jangan biarkan namanya yang panjang mengintimidasi Anda. Syukurlah, karena namanya terdengar sangat rumit. Bayangkan saja alat ini sebagai termometer ruangan, tapi kemampuannya dinaikkan 10.000 kali lipat. Ketika lignin dan PFA dicampur dan mulai bereaksi membentuk ikatan kimia baru, proses penyatuan itu melepaskan energi ke lingkungan sekitarnya. Dalam bentuk panas? Betul, dalam bentuk panas. Di dunia kimia, ini disebut reaksi eksotermik. DSC secara presisi mengukur aliran panas yang keluar sekecil apapun. Jadi alat ini tidak memaksa mereka bereaksi, tapi hanya menonton sambil memegang termometer. Ya. Saya melihat di data penelitian, alat DSC ini mencatat pelepasan panas atau entalpi di rentang minus 61 hingga minus 125 joule per gram. Angka itu lumayan abstrak untuk saya. Apa arti dari rentang angka tersebut secara praktis? Sederhananya, semakin negatif angkanya, semakin besar jumlah panas yang dilepaskan selama reaksi pengikatan. Angka-angka ini adalah bukti nyata, sebuah tanda tangan termal bahwa molekul formaldehida benar-benar menemukan jalan untuk mengikatkan diri pada lignin. Jadi ini bukti kalau reaksinya sungguhan terjadi. Iya, rentang tersebut juga menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel lignin dari proses pembuatan kertas yang berbeda memiliki tingkat reaktivitas yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menilai lignin mana yang memiliki semangat paling tinggi untuk menjadi lem. Kelihatannya semuanya berjalan lancar, tapi saya tahu pasti ada jebakan di sini. Industri furnitur memiliki standar pemprosesan. Untuk memadatkan atau melakukan curing pada resin perekat secara komersial, pabrik biasanya bekerja di suhu sekitar 150 derajat Celcius. Dan disinilah masalah baru muncul bagi lignin kita. Anda menyentuh inti dari kerumitan operasionalnya. Reaksi penyatuan antara molekul formaldehida dan lignin ini memiliki nama spesifik. Kita menyebutnya metilolasi. Metilolasi. Ya, agar reaksi metilasi ini bisa berjalan sukses dan tuntas pada suhu komersial 150 derajat Celcius, lignin butuh bantuan. Ia membutuhkan katalis untuk mempercepat prosesnya dan peneliti menggunakan basa kuat yaitu NaOH. Natrium hidroksida yang tadi dipakai untuk mencairkan PFE? Betul. Masalahnya, sifat dasar lignin menuntut konsentrasi NaOH yang sangat tinggi di dalam campurannya agar bisa bereaksi aktif di suhu sepanas itu. Oke, kedengarannya mudah. Kenapa kita tidak tuangkan saja NaOH yang banyak ke dalam campurannya? Masalah selesai kan? Insting yang bagus, tapi ini memunculkan pertanyaan penting, apa yang terjadi jika kondisi terlalu basah? Di dunia kimia tingkat lanjut, tidak semudah itu. Kalau lingkungannya terlalu basah karena kelebihan NaOH, kita justru membangunkan raksasa tidur. Raksasa tidur. Lingkungan yang sangat alkalin ini memicu sebuah reaksi sampingan yang sangat terkenal dan ditakuti dalam sintesis organik, yaitu reaksi Cannizzaro. Reaksi Cannizzaro. Namanya terdengar seperti sebuah insiden di lintasan balap Italia. Jadi, kita punya molekul-molekul yang sedang berlomba di dalam tabung reaksi bersuhu tinggi ini? Analogi balapan itu sangat pas. Di satu lintasan kita punya mobil A yang mewakili reaksi metilolasi ini mobil jagoan kita. Tujuannya adalah mengangkut molekul formaldehida dan menempelkannya dengan aman pada molekul lignin. Oke, mobil A adalah jagoan kita. Tetapi karena kita membanjiri sirkuit dengan NaOH agar mobil ini bisa jalan di suhu 150 derajat, kita tanpa sengaja menghidupkan mesin mobil B, yaitu reaksi Cannizzaro. Dan apa yang dilakukan si mobil B ini pada formaldehida kita? Dan bereaksi dengan sesamanya, bukan dengan lignin. Bereaksi dengan sesama formaldehida. Betul. Mereka mengalami oksidasi reduksi mandiri yang menghancurkan formaldehida itu menjadi dua produk sampingan, yaitu asam format dan yang paling mengecewakan metanol. Oh tidak, metanol yang sejak awal sudah susah-susah kita buang dengan menggunakan serbuk PFE tadi malah diciptakan kembali oleh reaksi ini. Sayangnya iya, dan balapan ini berlangsung sangat sengit. Lignin yang diuji oleh peneliti adalah softwood kraft lignin yang berasal dari kayu lunak seperti pinus. Kayu pinus? Ya,
Meskipun malignin pinus ini secara teori memiliki titik reaktif, status keseluruhannya hanyalah reaktivitas tingkat menengah. Karena kura-kura lignin kita ini tidak terlalu lincah menangkap formaldehida, kelinci Canizaro ini menjadi pesaing yang sangat tangguh untuk merebut bahan baku di dalam larutan. Ini bikin saya sangat penasaran tentang bagaimana para ilmuwan ini bisa tahu siapa yang memenangkan balapan yang ukurannya bahkan tidak kasat mata ini. Disinilah mereka menggunakan mesin pengintip, NMR, atau Nuclear Magnetic Resonance. Prinsip kerjanya seperti alat MRI yang biasa digunakan di rumah sakit, kan? Persis. Jika MRI rumah sakit memetakan jaringan tubuh menggunakan medan magnet kuat, NMR ini dirancang untuk memetakan kerangka atom dari sebuah molekul. Tapi tunggu, saya paham analogi MRI-nya. Tapi di catatan penelitian ini, tertulis mereka menggunakan 3 jenis analisis NMR sekaligus. Ada 13C, 31P, dan teknik bernama 1H13C HSQC. Kenapa butuh sebanyak itu? Bukankah satu kali scan sudah cukup untuk melihat apakah lemnya terbentuk? Tidak sesederhana itu. Bayangkan Anda sedang mensurvei arsitektur sebuah rumah besar yang sangat kompleks. Satu kamera yang khusus melihat pondasi beton dan kayunya, itu adalah NMR karbon 13. Oke, karbon 13 untuk pondasi. Lalu Anda butuh kamera lain yang secara khusus mendeteksi sistem pipa air dan kelistrikannya. Itu adalah NMR 31P yang melihat gugus hidroksil spesifik. Dan yang ketiga? NKSQC yang 2 dimensi itu layaknya sebuah peta blueprint lengkap yang menunjukkan bagaimana pondasi dan pipa itu saling terhubung. Lignin memiliki struktur alami yang sangat berantakan dan acak, sehingga ilmuwan butuh gabungan beberapa kamera resolusi tinggi ini untuk memastikan apakah formaldehida benar-benar menempel dan menempelnya di bagian yang mana. Luar biasa mendetail. Jadi peneliti mengambil campuran lignin, PFA cair murni, dan banyak NaOH tadi. Mereka memanaskannya di dalam autoclave, semacam panci tekan industri secara bertahap, ke suhu 120, 140, dan akhirnya 150 derajat Celcius. Lalu mereka membawa sampel yang sudah matang ke ruang kamera NMR ini. Apa yang dilihat oleh kamera-kamera tersebut? Yang sangat menarik di sini adalah hasil pencitraan NMR menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Meskipun balapannya sengit, reaksi metilolasi mobil A, kita tetap memenangkan perlombaan. Syukurlah. Molekul formaldehida tertangkap kamera berhasil menempel dengan mantap pada struktur penyokong lignin kayu lunak tersebut. Secara spesifik, alat NMR membuktikan formaldehida itu mengikat pada posisi C5 atau posisi orto dari unit struktural yang bernama guaiacil di dalam lignin. Wow, sebentar. Posisi C5. Unit guaiacil. Saya rasa kita butuh terjemahan untuk istilah kimiawi ini. Tentu. Mari kita gunakan analogi rumah tadi. Struktur lignin itu ibarat sebuah bangunan dengan banyak sekali jenis pintu dan jendela. Guaiacil adalah nama tipe bangunan spesifik yang dominan pada kayu pinus. Oke, bangunan pinus itu namanya guaiacil. Dan posisi C5 itu pada dasarnya adalah pintu depan utama yang paling terbuka. Para peneliti ingin melihat secara pasti apakah formaldehida ini masuk lewat pintu depan untuk membentuk ikatan yang paling kuat atau malah nyasar mengikat di bagian atap yang rapuh. Dan hasilnya? Data dari kamera NMR karbon 13 mengonfirmasi bahwa posisi C5 inilah yang terisi. Pintu depannya berhasil disambungkan dengan formaldehida. Jadi kura-kura kita berhasil melaju pelan tapi pasti menuju pintu yang benar. Tapi bagaimana nasib si kelinci Canizaro? Apakah reaksi sampingan yang merusak itu benar-benar menghilang? Kamera molekuler ini terlalu objektif untuk menyembunyikan fakta. Reaksi Canizaro ternyata tetap terjadi. Pada pembacaan NMR karbon 13, peneliti mendeteksi ada sebuah sinyal tajam yang muncul secara konsisten pada angka 168 parts per million atau ppm. Sinyal apa itu? Sinyal di titik 168 ppm ini adalah sidik jari kimia yang tak terbantahkan untuk asam format. Dan asam format adalah salah satu produk sisa dari molekul formaldehida yang menabrak dirinya sendiri tadi. Betul sekali, jadi ada sebagian formaldehida yang terbuang sia-sia karena kondisi yang sangat basah memicu reaksi Canizaro. Tetapi, dan ini adalah temuan krusial dari penelitian ini, ketika peneliti memanaskan reaksi hingga mencapai suhu puncak 150 derajat Celcius, dinamika balapannya berubah.
Berubah bagaimana? Suhu tinggi ini secara termodinamika terbukti sangat menguntungkan laju reaksi metilolasi dibandingkan laju reaksi Cannizzaro. Di suhu 150 derajat, lignin kayu pinus ini tiba-tiba mendapatkan dorongan energi yang cukup untuk mendominasi penyerapan formaldehida. Mengalahkan reaksi mandiri dari formaldehida itu. Ini memunculkan satu gambaran besar bagi kita. Kenapa kita menghabiskan waktu menelusuri balapan molekul antara asam format, metanol, dan lignin kayu pinus ini? Jadi, apa arti semua ini? Reaksi serbuk PFA padat yang dicairkan secara murni, kemudian memantau panasnya dengan alat DSC, terbukti menjadi metode yang sangat valid, cepat, dan bersih. Anda tidak lagi dipusingkan oleh metanol dari pabrik. Punya aplikasi praktis di dunia nyata. Tentu, di dunia nyata, jika sebuah pabrik kertas memiliki batch limbah lignin baru minggu depan, mereka bisa menggunakan peta jalan metode ini untuk menguji secara efisien. Mereka bisa bertanya, apakah lignin batch ini punya profil suhu dan pengikatan posisi C5 yang cukup baik untuk dikirim ke pabrik furniture? Ini menghilangkan tebak-tebakan buta di industri kimia berkelanjutan. Jadi ini bukan sekedar sulap ajaib, di mana kita bisa langsung membuang limbah kertas ke dalam ember perekat. Ini tentang memahami keseimbangan yang sangat rumit antara panas 150 derajat, katalis basa kuat, menghindari metanol, dan memastikan formaldehida yang murni bisa menempel tepat di pintu depan struktur kayu. Tanpa metode ini, impian untuk menggantikan lem minyak bumi beracun dengan limbah pohon hanya akan berakhir sebagai kampanye pemasaran tanpa bukti nyata. Sangat presisi. Ini adalah sains fundamental yang harus diselesaikan sebelum kita bisa menciptakan material berkelanjutan skala massal. Sebuah bedah riset yang sangat membuka mata. Dan sebelum kita berpisah dari penelusuran hari ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk Anda pikirkan. Silahkan. Hari ini, Anda dan kita semua melihat para peneliti fokus menggunakan lignin dari kayu lunak seperti pinus yang reaktivitasnya tingkat menengah, sehingga memicu balapan ketat melawan reaksi sampingan Cannizzaro. Tapi coba bayangkan jika kita membuka opsi yang lebih luas. Apa yang terjadi jika kita mengambil lignin dari sumber yang sama sekali berbeda? Sumber yang berbeda? Ya, misalnya limbah pertanian seperti bonggol jagung atau ampas tebu, yang struktur selnya lebih rapuh. Atau lebih jauh lagi, coba pikirkan jika suatu hari nanti kita bisa menggunakan tanaman yang secara khusus direkayasa secara genetika untuk memiliki struktur lignin paling responsif yang pernah ada. Mungkinkah di masa depan kita memiliki lignin yang begitu agresif menangkap formaldehida sehingga ia menang telak atas reaksi Cannizzaro pada suhu ruang yang dingin, menghemat jutaan barel energi yang dibutuhkan pabrik untuk memanaskan tangki lem hingga 150 derajat. Itu adalah masa depan rekayasa biopolimer yang sangat menjanjikan. Tentu, sebuah pemikiran menarik tentang kemana arah rekayasa material ini selanjutnya. Terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk mengeksplor dokumen penelitian ini bersama kami. Kami sangat menghargai rasa ingin tahu Anda tentang bagaimana inovasi besar seringkali tersembunyi di balik perubahan kecil seperti mengganti cairan menjadi serbuk padat. Teruslah membaca, teruslah mengamati sekeliling Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.